إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah ibnu Syikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hal laka ya ibna adam min malin aw yaqulu ibnu adam mali wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa yaqra'u, dan beliau sedang membaca Al-Qur'an, yaitu firman Allah azza wa jalla, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, manusia berkata, mali, hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika, wahai manusia, apakah engkau punya harta? Illa ma akalta fa afnaita, kecuali apa yang telah engkau makan kemudian engkau habiskan. Au labista, atau yang kamu pakai, fa ablaita, sampai menjadi usang, sampai lapuk. Au tasaddaqta, atau yang engkau telah sedekahkan, fa amdaita, kemudian engkau lewatkan dan tidak menyebut-nyebutnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jemaah sekalian, begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah sesungguhnya dunia ini ada hal-hal yang bisa melalaikan kita. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, yaitu berbangga-bangga dan memperbanyak-banyak harta. Alhaakumut takatsur, naam, sungguh telah melalaikan kalian wahai manusia. At-takatsur adalah mencari, memperbanyak dari perkara dunia, berlomba-lomba untuk saling memperbanyak harta. Ini adalah hal yang melalaikan jamaah sekalian. Naam, alhaakumut takatsur. Sampai kapan manusia seperti itu? Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk dia mengingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara.
bukan untuk seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Nah, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam berkata dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna li ibni Adama wadiyan min zahabin la habba lahu an yakuna wadiyani." Seandainya manusia memiliki satu lembah emas, harta satu lembah semuanya emas, la habba lahu an yakuna wadiyan, maka tentu manusia tersebut juga sangat senang dan ambisi untuk mendapatkan 2 lembah emas lagi. Naam, dan dia tidak akan pernah sadar. Naam, wala yamla afahu illa turab, dan dia tidak akan pernah merasa puas kecuali apabila tanah sudah masuk ke mulutnya. Naam, dia baru mau sadar ketika dia sudah mati. Naam, ketika sebahagian dari manusia nanti pada hari kiamat setelah dimatikan, mereka mengatakan Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku kembalikan saya. Apakah dia berkeinginan untuk kembali ke dunia, untuk membuka ladang yang baru, atau membuka usaha-usaha dunianya? Allah mengatakan, mengabarkan tentang mereka yang ingin kembali ke dunia, la'alli a'malu salihah, kembalikan saya supaya saya bisa beramal, melakukan amalan kebaikan. Nah, orang-orang yang hidupnya dulu mewah, yang banyak hartanya, semua meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikembalikan ke dunia. Apakah untuk usaha memperbanyak harta? Tidak. Karena mereka pada saat itu sudah mengetahui rupanya harta yang mereka miliki yang begitu banyak di dunia tidak lagi memberikan manfaat kepada mereka. Rupanya mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh. La'alli a'malu salihah, supaya saya bisa kembali melakukan amalan-amalan kebaikan. Jemaah sekalian, ayuhan nas, nah, sebelum kita telat, sebelum kita terlambat, nah, mari kita menggunakan sisa-sisa umur kita ini untuk melakukan kebaikan. Karena walaupun kita tidak mau, walaupun kita ambisi untuk lebih lama hidup di dunia, ambisi untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan jabatan, maka mau tidak mau kita akan segera berpindah dari dunia ini menuju ke alam barzakh, menuju ke alam akhirat. Al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah, bahwasanya alam kubur, alam barzakh, alam kubur adalah awal dari kehidupan negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah dihadapi. Wa man lam yanju minhu, dan siapa yang tidak selamat dari alam barzakh, na'am, fama ba'dahu asyad, maka yang setelahnya lebih dahsyat lagi dia akan hadapi. Maka mari kita persiapkan jemaah sekalian sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini untuk melakukan amalan kebaikan. Siapa yang diberikan harta, gunakan hartanya ya untuk kebaikan. Nah, jangan disia-siakan harta tersebut kecuali untuk kebaikan, untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi anak istrinya. Naam, ketika masih ada yang tersisa, gunakan untuk kebaikan pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan bermanfaat. Naam, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, yatba'ul mayyita thalatha. Mayyit, jenazah akan diiringi oleh 3 perkara ketika mereka sudah mati. Yatba'u ahluhu wa malu wa amalu, akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Wa yabqa, na'am, fayarji'u itsnan, kemudian 2 kembali. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarganya yang selama ini mencintainya akan kembali. Tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut untuk dikubur hidup-hidup bersama dengan si mayit, walaupun dia sangat mencintainya. Naam, yarji'u ahlu, keluarganya kembali pulang. Wa maluhu, juga hartanya, kendaraannya yang mewah,
semuanya tidak akan ada yang dikubur bersamanya. Wa yabqa wahidun, kemudian yang tinggal hanya satu, yabqa amaluhu, yang akan tinggal menemaninya adalah amalannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia ini memperlalaikan kita sehingga kita lupa menjaga salat kita, menjaga salat 5 waktu kita. Jangan sampai karena kehidupan dunia ini yang kita buru, yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, melalaikan kita dari luput dari majlis ilmu. Satu majlis ilmu yang merupakan majlis ilmu itu adalah di antara sebab-sebab yang utama untuk kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, satu cara, satu metode untuk mendapatkan ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan jalannya masuk surga. Maka jangan sampai kita luput dari satu majlis ilmu yang bisa kita datangi. Berarti kita telah luput satu dari jalan-jalan utama untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara perkara yang dengannya kita bisa lebih banyak fokus kepada kehidupan akhirat kita adalah untuk kita senantiasa melihat orang-orang yang berada di bawah kita, yang mungkin mereka itu lebih menderita dan lebih kekurangan daripada kita. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fadzalika ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Hendaknya kalian senantiasa melihat keadaan orang-orang yang lebih di bawah kalian. Lihat keadaannya orang-orang yang serba kekurangan daripada kita. Dan jangan engkau melihat kepada orang-orang yang levelnya, yang posisinya lebih di atas kalian. Fadzalika ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Karena yang demikian itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan dan tidak merendahkan pemberian-pemberian Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membandingkan apa yang kita rasakan, yang kita dapatkan berupa nikmat Allah dengan orang-orang yang lebih di bawah kita, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan apa yang ada, maka kita akan lebih fokus terhadap negeri yang selamanya, negeri akhirat. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaknya engkau hidup di dunia ini seperti seorang perantau yang suatu saat akan kembali, ataupun seperti orang yang menyeberangi satu jalan. Sehingga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pun berpesan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu dan mengatakan mungkin saya akan hidup sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan jika engkau berada di waktu sore, maka jangan engkau menunggu dan berkata mungkin saya akan hidup sampai besok pagi. Karena yang demikian itu kita akan menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita akan lakukan, yang mungkin sudah di depan mata kita kebaikan itu berupa amalan soleh, kemudian kita katakan masih ada waktu besok. Ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah hari ini dapat membuat kita untuk mengurangi ambisi-ambisi kita terhadap kehidupan dunia yang fana ini, dan lebih kita bersemangat untuk meraih dan melakukan amalan-amalan saleh
yang dengan amalan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seorang hambanya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang-orang yang beruntung. Allah